Dari pegunungan Yunan ke pedalaman Papua, strategi pemerataan pendidikan di Cina dan Indonesia. Seluruh dunia, pendidikan adalah hak dasar setiap manusia. Namun, pada kenyataannya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan. Di berbagai daerah Indonesia yang tergolong sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, akses anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak sangatlah terbatas. Seringkali anak-anak harus menempuh jalan yang berjarak puluhan kilometer, melewati hutan dengan kondisi jalan yang becek, sampai harus menyeberangi sungai untuk bisa bersekolah. Akses jalan yang masih terbatas ini pun berdampak pada perkembangan kemampuan siswa dalam literasi dan numerasi. Hal ini dibuktikan lewat sebuah studi bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa yang bersekolah di kota-kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta mencapai lebih dari 80%, sedangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di daerah pedalaman Papua hanya mencapai 58%. Di sisi lain, Cina juga menghadapi tantangan geografis yang tidak kalah kompleks dengan kondisi wilayah di Indonesia. Contoh dari wilayah pedalaman Cina ini yaitu Pegunungan Yunan. Akan tetapi, pemerintah Cina tidak menyerah. Mereka membuat kebijakan untuk membangun jalan ke wilayah-wilayah terpencil. Guru dan siswa kini bisa datang ke sekolah dengan mudah, buku pelajaran dapat terdistribusikan, dan fasilitas belajar pun meningkat. Selain membuat kebijakan tentang akses jalan, Cina juga melakukan investasi besar-besaran kepada teknologi lewat kelas pintar atau smart classroom yang dilengkapi oleh jaringan internet, komputer, serta akses pembelajaran digital. Teknologi ini tidak hanya tersedia di kota-kota pusat pendidikan, tetapi sampai ke daerah pedalaman. Dengan demikian, siswa di daerah pedalaman juga dapat mempelajari hal yang sama dengan siswa di kota besar dan tidak ada kesenjangan antara pendidikan di desa dan di kota. Sementara itu di Indonesia, akses jalan yang terbatas menghambat atau bahkan bisa menghentikan proses bangunan sekolah. Hal ini menyebabkan banyak siswa belajar di bangunan yang hanya beratapkan seng dan berdinding kayu atau bambu dengan lantai yang masih tanah, yang apabila turun hujan akan menjadi becek. Akses jalan ini juga berpengaruh terhadap pemerataan akses teknologi di Indonesia. Banyak sekolah di desa tidak mempunyai sinyal internet, apalagi perangkat digital. Sementara itu, siswa di kota sudah menggunakan platform pembelajaran online. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan terjadi kesenjangan pendidikan antara anak-anak di pedalaman dengan di kota. Salah satu contoh nyata dari kondisi pendidikan Indonesia yang sangat memprihatinkan ini dapat dilihat di Provinsi Lampung, tepatnya di Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus. Di sana, banyak siswa yang tinggal di dusun-dusun terpencil yang berjarak puluhan kilometer dari sekolah yang berada di Pekon Induk. Untuk dapat bersekolah, mereka harus berjalan kaki menyeberangi sungai tanpa jembatan serta melewati jalanan yang rusak. Untuk melanjutkan ke pendidikan yang tinggi, mereka bahkan harus menyeberangi laut untuk dapat bersekolah ke Kota Agung yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Beban biaya dan waktu membuat banyak anak-anak akhirnya memilih untuk putus sekolah. Untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia, pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan strategis yang menyentuh akar permasalahan dari pemerataan pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah tidak hanya berkaitan dengan solusi untuk menyelesaikan masalah pemerataan pendidikan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya. Pilihan kebijakan yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah untuk memperluas pemerataan pendidikan di Indonesia yaitu: yang pertama, pemerataan dan perbaikan akses jalan. Pemerintah perlu membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan yang menghubungkan daerah terpencil dengan daerah perkotaan yang menjadi pusat pendidikan. Yang kedua, pemerataan infrastruktur teknologi. Pemerintah perlu memperluas jaringan internet hingga ke desa-desa terpencil. Selain itu, perlu juga disediakan laptop, tablet, dan pelatihan digital bagi siswa dan guru. Dengan teknologi, pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan, guru bisa mendapatkan pelatihan secara online, dan siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja.
Dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Pemerataan pendidikan ini bukan hanya janji konstitusi, itu adalah janji kemanusiaan. Jika Cina bisa menembus gunung dan gurun, Indonesia pun bisa membangun jembatan keadilan dari Sabang sampai Merauke.